Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih Allah tak terbatas. Sebuah ungkapan mengatakan begini: cinta dari kodratnya tidak dapat bersahabat dengan logika, jadi jangan paksakan orang yang mencintai untuk pakai logika, dan jangan berharap cinta dari orang yang terlalu mengandalkan logika. Ibarat kata, cinta itu membodohkan. Sepakat tidak sepakat, kenyataan hidup demikian adanya. Cinta sejati sanggup membuat seseorang disakiti berkali-kali atau bahkan dihianati, tetapi memaafkan, dihancurkan tetapi tidak membalas. Logika tak pernah sanggup menahan, terjun ke api sekalipun, seorang yang bertemu cinta sejatinya. Dengan cara yang sama, Allah telah membiarkan dirinya dikenal. Allah sang cinta sejati, yang darinya mengalir segala rahmat. Cinta sejati yang adalah seluruh diri Allah, yang tidak pernah surut karena dihadirkan untuk dunia yang sudah sejak jadinya berasal dari hati Allah. Allah kemudian, seperti yang digambarkan oleh Injil hari ini, menghadirkan seluruh dirinya dalam diri Yesus yang adalah anak tunggalnya. Anak tunggal yang membawa terang agar manusia tidak berjalan dalam kegelapan dan berpegang pada kebenaran. Kita semua ada dalam rencana besar Allah untuk dunia ini. Dan betapa beruntungnya sang Nikodemus yang bisa mendengar langsung dari mulut Yesus sendiri gambaran cinta Allah yang paling dalam. Saudara-saudariku dalam Kristus, biarkan hati kita saat ini pun merindukan bahwa Yesus boleh mengizinkan kita untuk bisa seperti Nikodemus, untuk bisa mendengar langsung kata-kata Yesus bahwa Allah sangat mencintai kita, bahwa Allah mau menghalau gelap pekat hati kita dan mengangkat semua yang menghalangi mata kita memandang Dia dan semua keindahannya. Biarlah setiap hati berdoa agar diberi kesempatan, karena betapa itu akan sangat berarti untuk perjalanan hidup yang terberat sekalipun. Semoga demikian. Amin.